Halo sobat-sobatku di mana saja berada, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait nasib honorer di seluruh tanah air, yakni DPR memungkinkan bentuk panja dan pansus untuk penyelesaian tenaga honorer yang dihapus tahun 2023. Nah, mari sobat-sobatku sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Permasalahan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN masih terus dibahas untuk mencari solusi terbaik. Penghapusan tenaga honorer yang pada 28 November 2023 mendatang menimbulkan keresahan di kalangan tenaga non-ASN tersebut. Namun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah memberikan penegasan terhadap masa depan tenaga honorer di mana tenaga non-ASN tidak di PHK massal dan juga tidak diangkat menjadi P3K tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin dan Junimart Girsang pada kesempatan berbeda di Parlemen DPR RI, di mana permasalahan tenaga honorer harus difokuskan jalan penyelesaiannya agar tidak merugikan kalangan tenaga honorer dan juga pemerintah. Sebagaimana diketahui, tenaga honorer telah mengabdikan kepada pemerintah selama bertahun-tahun baik di instansi daerah dan instansi pusat. Hal ini menjadi penting dibahas untuk memperjelas status para tenaga honorer di pemerintahan. Seperti halnya anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rokman, menyebutkan panitia kerja atau panja tenaga honorer dimungkinkan untuk dibentuk di komisinya. Hal itu guna menyelesaikan permasalahan terkait pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara ASN atau honorer. Aminur Rokman menyampaikan hal tersebut menanggapi kabar tenaga honorer akan dihapuskan pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang diperlukan panja, saya kira Komisi 2 akan melakukan hal itu, kata Aminur Rokman dalam keterangan yang diterima Parlementaria Kamis 27 April 2023. Ia menegaskan bahwa Komisi 2 DPR juga membuka peluang pembentukan panitia khusus atau pansus guna menyelesaikan masalah tenaga honorer. Kalau dibutuhkan pansus juga bisa karena ini melibatkan kementerian, lintas lembaga, lintas komisi, imbu politisi fraksi Partai Nasdem itu. Namun, lanjut Amin, jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tingkat komisi, maka pembentukan pansus dan panja tak diperlukan. Tapi kalau bisa diselesaikan di tingkat komisi saja, ya di komisi saja. Panja mungkin dalam tatanan pelaksanaan pungkas legislator dari Dapil Jawa Timur 2 itu. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sepakat untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Sebagai pemangku kebijakan, penting tentu DPR berperan dalam memberikan masukan terhadap keberlangsungan nasib para tenaga honorer. Di samping itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang juga tengah mencari solusi atau jalan tengah untuk penanganan penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Sesuai arahan Presiden Jokowi, nasib tenaga honorer harus diputuskan sebelum November 2023. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K masih dapat bekerja hingga 28 November 2023, di mana PP tersebut memadatkan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 baik di pusat dan daerah.
Adapun solusi yang harus diperoleh tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu tenaga honorer maupun pemerintah, dan tentunya menghindari PHK massal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status para tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah. Maka dari itu Kemenpan RB juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan mulai dari DPR, DPD, AP, PSI, APEKSI, APKASI, perwakilan tenaga, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Selain itu, DPR juga memberi penegasan terhadap masa depan tenaga honorer, diantaranya tidak ada PHK massal dan seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K. Hal ini dipertegas oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Juni Mart Girsang. Pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh pemerintah melalui Kemenpan RB harus dapat direalisasikan paling lama 28 November 2023 mendatang. Dijelaskan pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non-ASN yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi saja sebagaimana tercantum dalam data Kemenpan RB, melainkan kepada seluruh tenaga honorer baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan juga satuan polisi pamung praja serta tenaga honorer lainnya. Seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini, ujar Joni Mart kepada April 2023 di Jakarta. Lebih lanjut dikatakannya tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu, karena pengangkatan itu bersifat otomatis. Oleh karenanya Joni Mart menjelaskan ke depan pasca telah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Mengingat jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah atau Pemda. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun setelah ini para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB, terangnya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Yanuar Prihatin, juga menegaskan tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023. Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non-ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini, kata Yanuar Prihatin dalam keterangan resmi Senin 24 April 2023. Menurut dia, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan. Kedudukan mereka terancam karena amanat UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan pasal 99 PP nomor 48 tahun 2018 bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K dapat bekerja hingga 28 November 2023. Ketentuan ini, kata dia, menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non-ASN selama ini. Hal ini pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non-ASN. Di sisi lain, penerimaan pegawai P3K terbatas formasinya. Meski begitu, tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan ini. Mereka juga mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan P3K terlalu tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade. Kondisi ini tentunya membuat mereka sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda. Komisi 2 DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini, sebab dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya, kata politisi PKB itu. Ia juga mengingatkan selama ini tenaga non-ASN membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi, dan urusan-urusan teknis lainnya. Karenanya mereka harus memiliki kejelasan nasib. Yanuar mengungkapkan atas desakan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB Aswar Anas menyanggupi penyelesaian tenaga honorer tidak akan merugikan siapapun. Ia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak akan ada PHK massal tentang non-ASN. Tenaga
honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah, kata dia. Kemenpan RB desain solusi untuk masa depan tenaga honorer. Pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Adapun solusi yang harus diperoleh tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu tenaga honorer maupun pemerintah, dan tentunya menghindari PHK massal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status para tenaga honorer yang telah lama mengabdi ke pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer atau tenaga non-ASN pada 28 November 2023 mendatang. Sehingga yang diakui hanya dua status, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam tenaga non-ASN atau tenaga honorer, di mana berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN terdapat 2,3 juta honorer bekerja di pemerintahan pusat maupun daerah. Sebanyak 1,8 juta honorer telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Maka dari itu Kemenpan RB juga berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari DPR, DPD, AP, PSI, APEKSI, APKASI, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Abdullah Aswar Anas, menegaskan penyelesaian penataan tenaga non-ASN akan dilakukan dengan menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN. Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak, Menpan RB mendesain 4 prinsip untuk penanganan tenaga non-ASN, yaitu prinsip pertama adalah menghindari PHK massal, ujar Menteri Anas Sabtu 15 April 2023. Prinsip kedua yakni tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah, ujar Anas. Prinsip ketiga adalah menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN, ujar Anas. Adapun prinsip keempat adalah sesuai regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, ujar Anas. Penyelesaian tenaga non-ASN, kata Anas, menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya akan dicarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobatku sekalian. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.